Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 4, masih dengan Matematika IPA SIMAK UI 2017. Soal nomor 4 demikian. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat minus 4, sisanya ax tambah a. Bentar, saya tulis ulang, ax ditambah a. Kemudian ada juga fungsi lain atau suku banyak lain, gx dibagi x kuadrat minus 9, sisanya adalah AX ditambah A minus 5. Maksudnya ada informasi tambahannya lagi. Nah, ini lebih enak kalau saya tulis langsung. Nah, ini tujuan akhirnya. Kalau ini menjadi pertanyaannya, maka sisa pembagian fx gx dibagi x kuadrat minus x minus 6 ini sisanya berapa? Oke. Nah, saya masuk dulu ke informasi yang belum saya tulis di sini, yaitu jika sisa pembagian fx oleh x plus 2, fx dibagi x plus 2, sisanya ini, sisa sama dengan gx dibagi x min 3. Jadi ini satu informasi sendiri. Nah, ini sebenarnya kenapa saya pilih tulis belakangan? Jadi karena ini kita bisa simplifikasi, kita buat lebih sederhana dengan artinya f min 2 sesuai dengan teorema sisa itu sama dengan G3. Sekali lagi f min 2 sama dengan G3. Jadi pernyataan ini sama secara arti dengan teorema sisa. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua, f min 3 sama dengan G2 sama dengan minus 2. Nah, lalu gimana? Seperti itu. Jadi lalu bagaimana kita menyelesaikan pertanyaan ini? Saya kotakkan untuk membedakan. Ini pertanyaan utamanya. Jadi, hal yang mungkin kita perlu tahu pertama kali adalah apapun bentuk suku banyak yang kita punya, polinom yang kita punya, ketika kita bagi dengan x kuadrat minus x minus 6, sisanya ini pastilah, misalkan saya ambil px ditambah q. Jadi itu berdasarkan teorinya, kalau dibagi dengan x kuadrat, pasti sisanya berupa linear, ax plus b atau apapun itulah istilahnya. Nah, sekarang kalau kita punya seperti ini, jadi pertama f min 2 sama dengan G3, lalu punya f min 3 sama dengan G2 sama dengan minus 2, artinya sisanya itu sama sebenarnya kan. Sisa kalau si fungsi ini dibagi x plus 3, sisanya sama dengan fungsi G kalau dibagi x min 2, yaitu minus 2. Nah, bagaimana kita bermain dengan puzzle yang sekarang kita punya ini? Oke. Nah, sekarang karena seperti ini, artinya saya dari dari apa yang kita miliki di sini, nanti saya bisa ambil F2 itu, F2 berarti kan ini hilang, adalah pasti 2A ditambah A atau itu 3A. Nah, F min 2 juga akan sama, ini akan hilang, sehingga akan menjadi min 2A ditambah A. Nah, bagi teman-teman yang mungkin agak kurang paham dengan kenapa bisa seperti ini, nah harus kembali melihat teorema sisa atau teorema faktor. Nah, lalu di sisi lain, si gx-nya, si gx ini juga sama, G3 adalah berarti 3A ditambah A min 5 atau 4A min 5. Dan G dari min 3 sama dengan min 3A ditambah A min 5 sama dengan min 2A min 5. Nah, sekarang dari informasi yang kita punya, dibilang F min 2 sama dengan G3. Artinya F min 2 sama dengan G3. Artinya ini sama. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan karena F min 2 sama dengan G3, artinya minus A sama dengan 4A min 5 sama dengan 5A min 5, artinya A-nya sama dengan 1. Jadi A ini nilainya 1. Itu yang pertama. Lalu, kalau misalnya mau, kita bisa cek juga di bagian misalnya, jadi sudah dapat di A-nya sama dengan 1. Lalu, karena itu, kita setelah dapat A-nya sama dengan 1, kita sudah tahu lebih clear sekarang dengan A ini. Lalu, tapi apa gunanya untuk tahu si A itu? Nah, kita bisa masuk ke bagian ini. Kemudian fx dikali gx dibagi x kuadrat min x min 6. Nah, sekarang bagian ini nih artinya
fx kita bisa tulis ulang dengan dibagi, maaf, ini kita bisa faktorisasikan sehingga x min 3 x plus 2. Artinya sebenarnya jadi saya warnain sesuai dengan apa yang kita punya, n kan min 3 2. Jadi saya bisa ambil f. Nah, jadi kalau x-nya saat 3 berarti f3 g3 itu berapa? Misalnya gitu. Jadi karena ini akan hilang, teorema sisanya akan bilang f3 kali g3. F3 itu apa? Nah, kita bisa cari dari apa yang kita miliki. Seperti itu. Jadi, dan begitu juga sebaliknya untuk kalau misalnya kita ambil si min 2. Min 3 plus 2. Betul kan ya sesuai soalnya? Oh, mohon maaf. Ini mana soalnya? Ini harusnya plus. Jadi harusnya kebalik. F plus 3, F min 2. Oke, mohon maaf. Jadi ini harusnya X-nya min 3. Lalu, jadi F dari min 3, G min 3, sama dengan, mana? F min 3-nya min 2, G min 3-nya si minus 2A minus 5. Tapi karena kita tahu A-nya itu adalah 1, berarti ini dikali min 7, sama dengan 14. Nah, di satu sisi lain, ketika X-nya sama dengan 2, berarti F2, G2 itu F2-nya mana? Si 3A, artinya 3 kali 1, berarti 3. G2, G2-nya min 2, artinya sama dengan min 6. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, hubungannya kita harus masukkan ke sini. Artinya, si min 3P ditambah Q itu 14, ini dari sini. Selain dari bagian ini adalah si 2P ditambah Q sama dengan minus 6. Nah, sebenarnya kalau dari sini, berarti kita dapat S bal dV, sistem persamaan linear yang kemudian kita bisa selesaikan dengan, ini diminusin aja. Nah, kalau diminusin, mohon maaf ini agak berantakan, saya pindah sini, jadi karena kita minuskan, jadi minus 5P sama dengan 20, berarti P-nya min 4. Nah, karena P-nya min 4, kita kemudian bisa lanjutkan. Minus 8 tambah Q sama dengan min 6. Q-nya sama dengan 2. Artinya, sisanya, mana? Sisanya ini adalah min 4X ditambah 2. Sehingga secara pilihan jawaban, dia adalah pilihan D. Seperti itu. Karena agak belibet, mohon maaf. Ya, semoga bisa dipahami. Sekian untuk soal nomor 4.